Dengan adanya fighting spirit yang tinggi, kami memantapkan diri untuk tidak boleh menyerah kepada keadaan. Jika satu pintu ditutup, kami yakin pasti banyak pintu lain yang dibuka. Oke, berarti tetap harus ada hal ya Mbak yang perlu kita syukuri di tengah situasi apapun gitu ya Mbak Rani ya? Yes, betul sekali Mbak. Nah, dari statement Mbak Rani tadi nih, ada yang saya garis bawahi, yaitu tim yang luar biasa tangguh atau solid. Boleh tahu Mbak, tim yang tangguh itu yang seperti apa sih menurut Mbak Rani? Halo good people, semoga selalu dalam keadaan sehat. Episode kali ini, saya Hilda Sregar akan menjadi tuan rumah di acara Helping Others Group. Nah, hari ini saya akan berbagi kepada Growth People tentang bagaimana tim sales dan marketing andal software bekerja mengubah arah strategi yang sudah disusun untuk melewati situasi pandemik yang sudah berlangsung hampir 1 tahun ini. Untuk itu, di studio sudah hadir narasumber kita kali ini, yaitu Mbak Rani Desiana Safitri selaku Business Consultant Lead di Andal Software. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai! Hai Mbak Rani, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk join bersama saya hari ini. Hai Mbak Hilda, terima kasih sudah mengundang saya di kesempatan kali ini. Oke, Mbak Rani nih, kan kita tahu sama-sama ya bahwa tahun 2020 ini adalah tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana semua strategi yang sudah disusun di akhir tahun 2019 tidak berjalan mulus. Mayoritas jenis usaha terdampak akibat pandemik ini. Salah satunya akibat adanya kebijakan pemerintah mengenai work from home. Nah, boleh diceritain Mbak, kondisi tersebut di lingkungan Andal Software itu seperti apa? Oke, benar sekali ya Mbak Hilda. Pandemik ini tuh benar-benar memaksa kita untuk terbatas nih dalam beraktivitas. Mulai dari adanya kebijakan social distancing, lalu banyaknya pekerja yang mulai bekerja di rumah, serta konsumen yang jarang keluar rumah dan melakukan berbagai transaksi via online. Hal di atas tujuannya baik ya, untuk memutus rantai penyebaran sehingga pandemik diharapkan segera berakhir. Namun memang kegiatan yang dilakukan tersebut secara langsung ikut mempengaruhi daya beli masyarakat nih terhadap suatu produk. Begitupun dengan Andal Software yang ikut merasakan dampak dari pandemik ini, di mana daya beli perusahaan menurun untuk pembelian payroll system. Namun saya benar-benar bersyukur sekali karena memiliki tim yang luar biasa tangguh dan solid gitu ya. Jujur berjalan di 1-3 bulan di awal itu cukup menyita pikiran dan jujur aja nih sempat menyentuh kondisi drop gitu ya untuk semua tim sales. Tetapi dengan adanya fighting spirit yang tinggi, kami memantapkan diri untuk tidak boleh menyerah kepada keadaan. Jika satu pintu ditutup, kami yakin pasti banyak pintu lain yang dibuka. Oke, berarti tetap harus ada hal ya Mbak yang perlu kita syukuri di tengah situasi apapun gitu ya Mbak Rani ya? Yes, betul sekali Mbak. Nah, dari statement Mbak Rani tadi nih, ada yang saya garis bawahi, yaitu tim yang luar biasa tangguh atau solid. Boleh tahu Mbak, tim yang tangguh itu yang seperti apa sih menurut Mbak Rani? Oke Mbak Hilda, tim yang tangguh adalah tim yang dapat memaksimalkan potensi dan talenta yang mereka miliki dan jeli dalam melihat peluang-peluang baru nih yang harus diambil gitu. Meskipun gitu ya, masing-masing orang harus ambil bagian di lahan kerja yang baru. Nah, bagi saya tim yang tangguh adalah kunci utama agar siap menghadapi setiap tantangan yang ada. Dan ketika saya dipercayakan untuk menjadi leader di satu departemen, langkah awal yang saya lakukan adalah membangun tim yang tangguh. Karena saya percaya selain ada tim yang baik, selalu ada tim yang baik di balik karya yang besar. Ketika tim kerja sudah terbentuk, barulah aktivitas atau rencana kerja kita tuh bisa dilakukan dengan baik. Gitu. Oke, jadi yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu adalah SDM-nya dulu ya Mbak ya. Karena dengan SDM yang kuat dan solid, rencana kerja akan tereksekusi dengan mulus gitu ya Mbak Rani ya. Yes, betul Mbak Hilda. Nah, pastinya tim yang tangguh itu tidak terbentuk dengan sendirinya. Ada usaha yang luar biasa untuk menggabungkan ide-ide, mempelajari sikap dari masing-masing orang. Karena setiap orang tuh memiliki karakter yang berbeda-beda. Sebagai leader, apa sih Mbak yang membuat, apa sih Mbak yang sudah Mbak Rani lakukan? Oke, yang saya lakukan sih sebenarnya simpel aja sih Mbak. Di antaranya itu yang pertama tuh kolaborasi.
ketika kita bahas kolaborasi nih, biasanya yang terbersit pertama kali adalah bermitra gitu ya Mbak ya. Dan kita tahu persis bahwa kemitraan ataupun kolaborasi akan berjalan baik dan menghasilkan yang baik ketika kita memiliki misi yang sama. Lalu tentu saja hal itu harus didukung dengan adanya sikap ataupun lingkungan kerja yang saling percaya, respect each other, adanya keterbukaan, dan yang paling penting nih dan tidak boleh dilupakan adalah komunikasi sehingga tidak terjadi misdirection. Nah, lalu yang kedua itu adalah tentukan goals dan tanggung jawab dari masing-masing orang. Ini ada hubungannya dengan poin di atas Mbak, agar tidak terjadi misdirection, di mana semua orang mengejar goals ataupun misi yang sama. Dan mengenai pertanyaan Mbak Hilda tadi tentang sikap dan karakter tim, ini menjadi poin pada saat melakukan coaching. Karena pendekatan dan proses coaching akan berbeda dengan adanya keberagaman karakter tadi ya Mbak. Dan terlepas dari prosesnya akan seperti apa, hanya satu yang saya pegang Mbak, yaitu solution oriented gitu. Dan juga lakukanlah review progress dan proses. Dan biasanya ini saya selalu melakukan penjadwalan untuk weekly meeting dengan tim untuk mereview plan, action, dan result sudah sejauh mana gitu. Dan yang ketiga itu adalah improvisasi ataupun inisiatif, di mana setiap tim dibiasakan atau diwajibkan bahkan untuk mengemukakan ide-idenya. Dan penting banget untuk punya inisiatif ketika ada satu hal yang tidak berjalan sesuai goal yang sudah ditetapkan. Nah, yang keempat itu adalah mendengar dan tidak egois gitu. Ini pun menjadi salah satu value-nya Andal Software nih, di mana semua Andalers harus menjadi sosok yang rendah hati atau humble. Karena kesuksesan atau hal-hal besar biasanya bisa terjadi dari ide yang sederhana yang dikemukakan oleh tim kita. Oke. Sangat mendetail Mbak. Ya, jadi growth people ada 4 poin nih yang saya catat gitu ya, bagaimana Mbak Rani selaku bisnis consultant lead di Andal Software membentuk tim yang tangguh dan solid. Yang pertama adalah kolaborasi, yang kuncinya adalah komunikasi. Kemudian yang kedua adalah tentukan goals dan tanggung jawab dari masing-masing orang, kemudian lakukan evaluasi secara berkala. Yang ketiga, improvisasi atau inisiatif, dan yang terakhir adalah menjadi pendengar yang baik. Oke, next question Mbak. Kalau tadi kan Mbak Rani sharing nih dari sisi tim kerja. Kemudian kalau dari sisi aktivitas, apa sih yang dilakukan Mbak Rani dengan tim gitu ya di situasi yang seperti sekarang ini? Ya, iya sih Mbak. Sebenarnya banyak sekali nih perubahan yang kami harus lakukan, dan pastinya sih sudah lumayan melenceng dari rencana kerja yang sudah ditetapkan di akhir tahun 2019 ya. Karena program kerja sales yang sebelumnya sudah ditetapkan itu menjadi tidak inline dengan adanya situasi di tahun 2020. Dan kami terpaksa harus change the battlefield. Yang tadinya kami lebih banyak fokus ke sales, sekarang kami lebih banyak beraktivitas dari program marketing seperti paid seminar maupun digital marketing. Memang sih untuk beberapa kegiatan di atas tidak langsung menghasilkan uang, tetapi kami yakin ini akan menjadi sumber income di periode mendatang gitu. Dan perubahan sudah pasti terjadi pada struktur kerjanya, di mana ada beberapa job yang harus di-replace sementara nih oleh job ataupun task yang baru. Intinya sih Mbak, saya memanfaatkan SDM yang ada untuk memaksimalkan hasil supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Oh, gitu. Jadi benar-benar program yang stretching the people yang Mbak yang dijalankan gitu. Nah, seperti kita tahu juga nih Mbak, di kondisi yang seperti ini kan banyak perusahaan terdampak, bahkan sampai menutup gitu ya perusahaannya. Salah satu akibatnya yang karena penjualannya itu anjlok. Kemudian apa sih yang menjadi pemicu nih di timnya Mbak Rani gitu ya untuk melakukan hal-hal baru tersebut? Oke, sebenarnya sih dasar kita melakukan hal-hal tersebut itu tak lain adalah rasa memiliki atas andalnya dulu nih Mbak gitu. Karena jatuh atau berhasilnya andal itu andalers yang menentukan. Dan kita percaya ketika Allah menutup satu pintu gitu ya, pasti ada pintu-pintu lain ataupun jalan lain yang terbuka. Pada saat kita mengalami keadaan yang sulit, maka pada saat itulah kita bisa melihat jati diri seseorang yang sebenarnya. Apakah dia sosok yang fighter atau dia adalah sosok yang flying. Statement yang bagus sekali Mbak. Jadi bagaimana di tengah situasi yang seperti ini, pentingnya gitu mempunyai rasa memiliki terhadap perusahaan.
karena hal tersebut juga bisa menjadi kekuatan bagi perusahaan itu sendiri. Dan dengan rasa memiliki tersebut, pastinya kita akan fokus pada kebangkitan perusahaan. Oke, terakhir nih Mbak. Adakah pesan yang ingin disampaikan kepada growth people yang menonton episode kali ini? Silakan Mbak Remi. Oke, saya ada satu kutipan quotes gitu ya, yang ini menurut saya suka sekali sih, di mana you are who you surround yourself with. Kamu terbentuk dari orang sekitar kamu. Maka, jika kamu ingin menjadi sukses dan selalu berpikir positif, pastikan orang-orang di sekitar kamu adalah mereka yang sejalan dengan keinginan dan visi kamu. Wow, terima kasih Mbak Rani. Nice quote banget, dan terima kasih juga atas sharing yang bermanfaat. Good people, demikian episode kali ini. Mudah-mudahan sharing yang diberikan oleh narasumber bermanfaat, khususnya bagi rekan sales di luar sana yang juga sedang berjuang untuk melewati kondisi pandemi ini. Semoga kita semua mendapat insight baru yang mungkin bisa diaplikasikan ke dalam bentuk rencana kerja di tahun 2021. Yang saya highlight dari narasumber kita kali ini adalah pentingnya seorang leader untuk membangun tim yang solid dan rasa memiliki terhadap perusahaan yang mendorong kita untuk berpikir positif pada dan berorientasi pada solusi. Jika satu pintu ditutup, maka pasti banyak pintu lain yang dibuka. Jangan lupa saksikan terus acara Helping Others Grow setiap hari Senin di YouTube channel Andal Software. Dan juga mohon untuk subscribe, like, komen, dan share materi ini untuk berbagi berkat kebaikan buat growth people yang lainnya. Apabila ada permintaan pembahasan materi, silakan menghubungi kami melalui telepon dan email di bawah ini. Saya Hilda Siregar dan Rani Desiana, pamit undur diri. Sampai jumpa.